pasti ada lagi yang cengkel. Ibu ini pelajaran TIK, bukan pelajaran bahasa Inggris. Oke, ibu kira hari ini pelajaran bahasa Inggris, gak sabaran mengajar kalian bahasa Inggris. Ibu mau tahu nambah atau tidak kosakatanya di rumah. Nah, selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Pasti kelas 5 ini punya semangat yang luar biasa, apalagi sudah kelas 5. Badannya pasti tambah kekar semua di rumah ya. Oke, untuk hari ini kita pelajaran TIK ya. Pelajaran TIK sudah tahu semua. Kalau TIK itu berarti kita belajar tentang komputer. Lebih intinya kalau SD kita masih mengenal tentang komputer, tapi sebenarnya di TIK itu sebenarnya mencakup semua ya. Namanya teknologi informasi dan komunikasi yang menyangkut tentang informasi, komunikasi itu semuanya kita pelajari di dalam. Tapi di SD ini karena kalian masih dasar, kita mengenal komputer saja dulu ya. Oke. Sudah ada buku kalian semua? Ya, pasti sudah ada semua. Nah, untuk bab 1 ini mengenal perangkat lunak presentasi. Tapi sebelumnya Ibu akan mengenalkan sama kalian dulu apa itu perangkat lunak sebenarnya. Sudah pernah Ibu jelaskan sama kalian ya, kalau komputer itu memiliki jenis-jenis perangkat ya. Ada namanya hardware, software ya, ada. Sudah terbayang di pikiran kalian, sudah pernah Ibu jelaskan sama kalian. Kalau mouse itu termasuk dalam kategori apa? Kalau misalnya kalian mengetik di Microsoft Word itu masuk dalam apa? Apa masuk dalam software, hardware atau apa? Ya, pasti ingat penjelasan Ibu sebelumnya kan? Ada yang ingat-ingat atau paling tidak ada yang sudah blank sekarang, sudah tidak tahu apa itu software, apa itu dimakankah, diapakah? Ibu nih selalu kalau dalam kelas itu terus dimakan ya. Siapa tahu pagi ini masih ada yang belum makan. Sekarang sudah siang ya. Ibu kira ini pagi. Oke. Nanti Ibu akan menjelaskan ya, seperti slide Ibu akan menjelaskan tentang perangkat lunak dulu dengan perangkat keras. Itu yang Ibu akan jelaskan, tegaskan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum jauh kita akan membahas tentang perangkat lunak presentasi ya. Kalau presentasi nanti kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Untuk perangkat lunak presentasi sudah tahu. Kemarin di kelas 4 kalian yang banyak lebih tahu di situ tentang membuat video ya, bipod apa segala macam, itu yang kita pelajari. Tapi untuk kelas 5 ini kita akan mengenal salah satu perangkat kantoran ya, atau aplikasi kantoran, yaitu Microsoft PowerPoint. Itu yang digunakan dalam presentasi nantinya. Tapi kita bahas dulu ya. Langkah baiknya kita kenal dulu apa itu perangkat lunak, apa saja yang masuk dalam kategori perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, perangkat keras itu terbagi lagi, ada output dan ada input ya. Komputer ada kaitannya dengan bahasa Inggris ya kan? Ada SEP itu apa? Itu bahasa Inggris loh, bukan bahasa Dayak. Oke, silakan disaksikan. Oke, di sini kita akan mengenal perangkat pada komputer ya. Perangkat pada komputer itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perangkat lunak. Dalam bahasa Inggris itu atau disebut dengan software, dari kata soft ya, berarti lunak. Kemudian yang kedua itu adalah perangkat keras ya. Sudah tahu apa bahasa Inggris keras? Ya, itu dari kata hardware. Ware itu adalah perangkat ya. Itu yang kita akan bahas hari ini, perangkat pada komputer ya, perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih itu perangkat lunak ya? Perangkat lunak itu adalah berupa program atau yang kalian kenal berupa aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Misalnya di HP kalian punya aplikasi. Nah, itu adalah suatu perangkat lunak ya. Perangkat lunak pada handphone itu ada. Kemudian di desktop biasa itu ada muncul, misalnya Microsoft Word atau apa dan sebagainya, itu adalah perangkat lunak. Nah, digunakan untuk mengoperasikan komputer. Itulah kegunaan dari perangkat lunak atau software. Coba kalian perhatikan, ini Ibu ada tuliskan contoh software pada komputer. Ada Microsoft Office ya. Mungkin kalian sudah tahu bahwa Microsoft Office itu adalah sebenarnya perangkat kantoran. Dari kata office di situ kalian pasti tahu, oh ini kantor, berarti itu adalah perangkat kantoran. Kenapa?
disebut perangkat kantoran karena ini orang lebih banyak gunakan di kantor-kantor untuk mengolah data, angka, dan sebagainya ya. Yang pertama ada Microsoft Word. Di kelas 3 kalian sudah belajar tentang Microsoft Word. Microsoft Word itu untuk pengolah kata. Misalnya kalian mau menulis surat, mau menulis sebuah puisi, itu kalian ketik di Microsoft Word. Makanya Microsoft Word disebut sebagai pengolah kata. Kemudian yang kedua adalah Microsoft Excel ya. Microsoft Excel ini mungkin ada yang sudah pernah coba-coba komputer orang tua di rumah. Nah, Microsoft Excel ini adalah pengolah angka. Ini mempermudah kita dalam mengolah angka. Misalnya kalian mau menjumlahkan jumlah banyak, itu bisa. Ini berupa kalkulator juga ya untuk Excel. Nah, Microsoft PowerPoint ini adalah pengolah presentasi. Kalau kita presentasi, kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, ada juga aplikasi Paint ya. Kalau kita menggambar, itu semua termasuk dalam perangkat lunak. Layanan internet, kalian cuma tahu di komputer buka internet, tapi kalian tidak tahu layanan internet yang kalian pakai itu termasuk perangkat apa sebenarnya ya. Layanan internet itu termasuk dalam perangkat lunak. Ada Mozilla, Google Chrome, bahkan YouTube ya. YouTube itu termasuk juga dalam perangkat lunak pada komputer atau software. Kemudian yang terakhir di sini Ibu jelaskan recycle bin. Kalau pada komputer recycle bin itu merupakan tempat sampah. Ketika kalian menghapus data-data itu ada di situ ya. Ada semua di situ. Itu adalah fungsi dari recycle bin. Oke, itu saja 4 ya perangkat lunak yang Ibu jelaskan. Yang penting sudah terbayang bahwa program pada komputer itu yang disebut dengan perangkat lunak. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yang kita akan bahas tentang perangkat keras, hardware ya. Hardware pada komputer itu apa sih fungsinya sebenarnya? Nah, perangkat keras pada komputer itu adalah perangkat komputer yang bisa kita sentuh, bisa kita pegang ya, untuk dipakai juga untuk mengoperasikan komputer ya. Kalau tidak ada perangkat keras ini, apa yang kalian mau gunakan untuk menjalankan program-program yang ada di dalamnya? Kalau tidak ada ya, perangkat keras itu bisa kita lihat secara kasat mata, bisa dilihat, bisa disentuh. Itulah namanya perangkat keras pada komputer. Pasti sudah tahu kan, sudah terbayang. Nah, oh iya, itu yang dimaksud dengan perangkat keras pada komputer ya kan. Perangkat keras komputer itu dibagi lagi menjadi 3. Ada input ya. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang input. Dari kata in itu berarti masuk ya. Nah, input berarti memasukkan atau menginput. Perangkat keras komputer itu ada 2 ya. Ada 2, ada keyboard dan mouse. Kenapa dikatakan keyboard dan mouse adalah input, alat input? Karena itu keyboard, ketika kalian mengetik itu berarti kita memasukkan data. Berarti untuk layar, untuk tampil di layar monitor kita harus menggunakan keyboard dulu, ketik dulu. Nah, sama dengan mouse. Ketika kamu mau mengatur kursor kalian pada komputer, memindahkan ke sana kemari, itu menggunakan mouse. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa keyboard dan mouse termasuk dalam perangkat keras, bagian dari input untuk memasukkan dan menginput. Nah, yang kedua itu adalah prosesor. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu motherboard dan CPU. Motherboard di sini itu merupakan papan pondasi komputer ya, untuk menghubungkan antara CPU dan perangkat lainnya. Itu fungsinya. Mengapa dikatakan dari kata motherboard? Itu adalah papan induk ya. Kemudian CPU, jangan sampai kalian tidak lupa lagi tentang CPU, Central Processing Unit. CPU digunakan untuk memproses semua data. Di situ di CPU semua diproses, semua data yang dimasukkan di komputer ya, itu fungsinya CPU. Tapi sekarang teknologi semakin canggih, tidak semua lagi komputer sekarang menggunakan CPU ya, tapi komputer kita di sekolah masih ada beberapa yang menggunakan CPU. Nah, bagian perangkat keras yang terakhir itu adalah output. Dari kata out berarti keluar. Nah, ada put berarti itu adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan atau mencetak atau mengeluarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita operasikan pada komputer. Misalnya, kalian mengetik sebuah surat, pasti kalian menginginkan bagaimana hasilnya nanti kalau kalian kerjakan. Nah, monitor
Monitor, tahu layar monitor pada komputer ya, pasti tahu semua. Layar monitor itu fungsinya untuk menampilkan ya kan. Nah, itu termasuk dalam perangkat keras komputer, bagian dari output. Bukan hanya monitor saja ya yang merupakan output pada komputer, bukan. Nah, lihat print itu digunakan untuk mencetak. Nah, dia juga termasuk dalam perangkat keras komputer, bagian dari output. Jangan dulu dipencet untuk keluar dari videonya ya. Masih lanjut kita, masih ada bagaimana penjelasan ibu tadi. Apa paham semua? Apa sudah bisa membedakan perangkat-perangkat yang ada pada komputer? Ya, ibu harapkan semuanya bisa membedakan ya. Perangkat lunak, perangkat keras pada komputer bisa dibedakan. Ini yang termasuk ini yang termasuk ini. Nah, untuk pertemuan saat ini, ibu rasa cukup, tapi jangan senang dulu ya. Bu Elsie nggak kasih tugas sore berarti kita bisa senang-senang hari ini. Tidak, setiap hari guru pasti berikan tugas sama kalian. Oke, nah untuk tugas tik ini untuk kelas 5 ya, silakan cari gambar, cari gambarnya ya yang termasuk dalam perangkat keras komputer ya, perangkat keras komputer, cari gambarnya, kemudian kamu tuliskan fungsinya masing-masing. Misalnya mouse, kamu tahu mouse? Bukan tikus ya, mouse itu sudah tahu semua ya. Misalnya mouse, kamu tuliskan itu fungsinya ya, dia masuk dalam kategori apa, misalnya dia masuk input atau output. Silakan kamu tuliskan di situ, beri penjelasan di buku tugasmu ya, cari gambarnya. Atau kalau ada yang pintar menggambar, silakan digambar, gambar semenarik mungkin ya. Karena itu ibu akan nilai. Oke, dan jangan lupa setiap penjelasan ibu itu ada catatan kalian ya, ada catatannya. Tulis tanggalnya di situ, tanggal berapa, hari apa, seperti biasa kita di sekolah ya. Karena kita ini sebenarnya sekolah loh, tapi hanya bedanya kita belajar dari rumah. Ibu pun mengajar dari rumah ya. Jadi catatan kalian harus lengkap. Misalnya hari ini kalian tulis di atas pokok bahasanya hari ini apa, perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Tulis di paling atasnya lagi Rabu 15 Juli 2018. Ada catatanmu, ada coretan kamu, supaya nanti pada saat kita ulangan kalian ada catatan ya. Sekian dari ibu, namun sebelum kita tutup pertemuan kita pada saat ini, kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan surga, puji dan syukur kami angkat kepadamu pada siang yang indah ini, karena pertolonganmu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami dalam pelajaran kami pada saat ini, meskipun kami harus belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya inilah yang terbaik buat kami, inilah yang terbaik buat kehidupan kami saat ini. Berikan kesehatan kepada kami Tuhan, berikan akal budi yang baik dalam menerima pelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru. Doa ini kami sampaikan dalam perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah.